Halo guys, kali ini kita berkesempatan untuk menjelaskan apa itu Hybrid Project Management. Metode manajemen proyek hibrida dalam kurung MPH sangat efektif untuk proyek kompleks yang memerlukan keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Metode ini menggabungkan perencanaan strategis manajemen proyek tradisional dalam kurung waterfall dengan pendekatan agile yang lebih cepat dan fleksibel. Hybrid yang sesungguhnya adalah gabungan dari pekerjaan prediktif dan tidak prediktif, kata Jim Stewart. Tujuan dari MPH adalah untuk mencapai keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas kontrol dan kolaborasi serta perencanaan dan adaptasi. MPH mengoptimalkan penggunaan berbagai metodologi manajemen proyek untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan fungsi-fungsi utama dari manajemen proyek hybrid meliputi 1. Fleksibilitas memberikan tim proyek kemampuan untuk mengadaptasi perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. 2. Efisiensi, meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan strategi perencanaan tradisional dan pendekatan yang lebih cepat. 3. Kontrol, mengintegrasikan monitoring dan kontrol keseluruhan pekerjaan tim agar masalah dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. 4. Komunikasi, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara seluruh stakeholder yang terlibat. 5. Penghematan biaya, membantu perusahaan menghemat biaya operasional melalui sistem kerja jarak jauh. 6. Pengembangan karyawan, memberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan dan skill karyawan. 7. Pengembangan inovasi, memungkinkan adaptasi perubahan kebutuhan bisnis untuk inovasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam setiap metode, pasti ada kelebihan dan kekurangan di setiap segmen. Kelebihan dan kekurangan dalam MPH. Kelebihan MPH meliputi 1. Fleksibilitas dan penghematan biaya. 2. Dukungan lintas platform. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan laba atas investasi. 4. Mengurangi risiko proyek gagal. 5. Kemampuan untuk adaptasi cepat terhadap perubahan. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Kurangnya kejelasan dalam definisi proyek, ruang lingkup, atau tenggat waktu. 2. Potensi miskomunikasi. 3. Biaya dan keterlambatan pengembangan. Sebagai contoh yang sederhana, kita ambil sebuah perusahaan perangkat medis telah memutuskan untuk membangun dan memasarkan perangkat inovatif untuk pengujian cepat komposisi darah manusia. Fase-fase utama yang mungkin terdiri dari proyek khusus ini kemudian diuraikan di bawah ini. 1. Menganalisis pasar dan membangun kasus bisnis untuk proyek tersebut. 2. Mengembangkan rencana proyek. 3. Tulis perangkat lunaknya. 4. Merancang elektronik dan perangkat fisik. 5. Membangun penganalisis prototipe. 6. Pengujian alat analisa di laboratorium tertentu. 7. Presentasi penganalisa di pameran internasional. 8. Pengembangan strategi pemasaran dan penjualan. 9. Peluncuran produksi massal perangkat tersebut. 10. Dimulainya penjualan peralatan di pasar. Menganalisis konsep pelaksanaan proyek di atas. Terlihat bahwa pada prinsipnya hanya tahap 3 dan 4 yang harus dilaksanakan dengan menggunakan metodologi agile, dan tahap lainnya menggunakan pendekatan tradisional dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.